Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqti wa hin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat, kapan itu? Disebutkan idzas samaa'u fantarat. Idzas samaa'u fantarat, ketika langit itu sudah terbelah. Wa idzal kawaikibu intasarat, dan ketika bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan dijadikan meluap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu berarti yaumul mahsyar ataupun yaumul hisab, hari waktu hisab atau hari kiamat berarti sudah tiba. Ketika hari kiamat itu sudah tiba, maka matahari sangat dekat dengan kita. Matahari satu yang sangat dekat dengan kita. Kemudian ketika sudah terik matahari panas seperti itu, siapa yang bisa menolong kita? Ada beberapa hal amalan yang kita diterima oleh Allah, akan menolong di saat kita minta pertolongan. Ketika matahari itu menyinari yang sangat panas kepada badan kita. Disebutkan dalam hadis, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, setiap manusia itu akan bernaung terhadap sedekahnya. Berarti sedekah yang diterima oleh Allah nanti akan membantu terhadap kita ketika kita membutuhkan pertolongan pada saat kita itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kapan? Hatta yufsala bainan nas, sampai atau hingga pengadilan itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sedekah itu memberikan naungan kepada kita, kemudian hatta yufsala bainan nas, sampai pengadilan itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita itu lama ada di terik bawah matahari, mereka semuanya pada bingung dan mencari siapa yang bisa membantu memberikan pertolongan pada saat itu. Ada yang datang menghadap kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantulah kami wahai Nabi Adam, kami sudah tidak kuat lagi dengan teriknya panas matahari ini. Kemudian Nabi Adam menjawab, saya cukup malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan kepada saya, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah dekati pohon itu wahai Nabi Adam, fatakuna minadh dhalimin, ketika kamu dekati pohon itu maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Pada saat itu saya berbuat dosa, namun masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu mencari lagi pertolongan, kemudian ketemu dengan Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, bantulah kami, bantulah saya wahai Nabi Nuh, saya akan membutuhkan pertolonganmu karena saya sudah tidak kuat lagi dengan teriknya matahari ini. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Nuh? Nabi Nuh juga tidak sanggup untuk membantunya, karena Nabi Nuh juga malu ketika menghadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dulu Nabi Nuh pernah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika anaknya minta ditolong. Disebutkan dalam Al-Quran, ya bunayya irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin, wala takum ma'al kafirin, hai anakku, naiklah ke kapal ini nanti agar kamu itu selamat, tidak bersama dengan orang-orang yang kafir.
Kemudian anaknya itu pada saat itu tidak mau diajak oleh Nabi Nuh, hanya menjawab, qala sa'awi ila jabalin, wahai ayahku, saya tidak akan minta pertolonganmu, tapi saya akan minta pertolongan kepada gunung yang bisa menyelamatkan dari ombak-ombak ini, katanya anaknya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh minta pertolongan kepada Allah pada saat itu agar anaknya diselamatkan, namun Allah juga mengatakan, itu bukan bagian darimu, kata Allah. Kemudian orang itu juga mencari pertolongan selain Nabi Nuh. Ketemulah dia itu dengan Nabi Musa. Dia minta pertolongan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantulah saya, wahai Nabi Musa. Saya ini sudah tidak kuat lagi, wahai Nabi Musa, dengan panas terik matahari ini. Nabi Musa pun juga seperti itu, tidak sanggup untuk membantunya. Kemudian mencari lagi, ketemu dengan Nabi Isa, wahai Nabi Isa, tolonglah kami, wahai Nabi Isa. Saya ini sudah tidak kuat dengan terik matahari. Maka Nabi Musa pun juga tidak bisa membantunya. Kenapa? Karena Nabi Musa itu adalah juga mempunyai tanggung jawab sendiri kepada Allah, pernah mempunyai sejarah ataupun ada sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Setelah itu, para kaum muslimin rahimakumullah, orang itu sama Nabi Musa disuruh untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika orang-orang berhadapan dengan Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Boleh, saya akan bantu kalian semua, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan dengan hadisnya, likul nabiyyin da'watun, setiap nabi itu adalah mempunyai da'watun mustajabatun, yaitu doa yang mustajab yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjal kullu nabiyyin da'watuhu wa inni ittaba'tu da'wati, saya akan menyimpan doa untuk umat-umatku, syafa'atan li ummati, untuk memberikan pertolongan kepada umatku yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membantu pada saat itu. Tidak hanya bisa membantu kepada umat Rasulullah sendiri, tapi umat-umat Nabi yang lain nanti bisa dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sedekah juga bisa membantu kita. Yang kedua, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa juga membantu terhadap ketika kita membutuhkan pertolongan pada yaumul mahsyar nanti. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selalu diberikan oleh Allah kemudahan untuk mempermudah lisan kita itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan bacaan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.